sholat tahiyatul masjid itu kan di masjid, di masjid. Dan juga boleh kita sholat tahiyatul masjid itu di tempat yang bukan masjid, tapi tempat itu atau space itu atau ruangan itu memang dihajatkan untuk sholat. Seperti di kantor-kantor kan, kadang-kadang di kantor kan ada ruangan atau tempat khusus yang memang kita, padahal itu bukan masjid kan, di tempat khusus yang memang diperuntukkan untuk sholat. Nah, itu masih bukan masjid. Apalagi di santren, di musola, udah jelas-jelas itu disediakan untuk sholat, boleh dan sah. Sehingga ada yang bertanya, bagaimana sholat tahiyatul masjid, boleh enggak di musola kecil-kecil itu misalnya? Boleh. Apalagi memang disediakan untuk itu, untuk sholat kan. Di bangunan aja, bangunan misalnya kadang-kadang di pasar atau di mana, atau di kantor, yang seringkali itu di kantor ada disiapkan, walaupun kecil-kecil tempatnya, misalnya ruangnya cuma segini, misalnya 3x4 misalnya tempatnya, itu tetap kita dianjurkan, disunatkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid begitu, walaupun tidak luas ruangan itu gitu, tetap bisa dianjurkan. Sehingga dan karena itu maka tetap hukumnya makruh kita duduk sebelum sholat tahiyatul masjid di tempat itu seperti itu. Apalagi di masjid ya. Di masjid itu kalau kita datang, kita sudah wudu, memang sudah siapkan plak, kita duduk. Nah, itu makruh hukumnya kita duduk sebelum kita sholat sunnatul masjid. Itu dia. Tetapi kan ada kasus-kasus tertentu, misalnya begini, pas saat itu ada acara rame orang, kita mau nikahin gitu, rame gini orang, tidak ada jalan untuk kesempatan kita untuk melakukan sholat sunat tahiyatul masjid, tidak ada itu kan misalnya. Lalu bagaimana mau sholat tahiyatul masjid, tidak ada tempat, sudah tidak ada ruang, tidak enak sudah kita sholat tahiyatul masjid karena sudah ini orang acara, ini sudah banyak orang kan, banyak orang. Apa yang kita lakukan? Ada solusinya. Solusinya adalah membaca al-baqiyatus sholihat. Membaca al-baqiyatus sholihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali? 4 kali. 4 kali kita, berarti ketika kita sudah baca 4 kali itu udah tidak lagi kita mendapatkan makruh. Tidak makruh itu kita duduk kita tidak makruh. Kapan kita baca? Setelah duduk. Pas begitu duduk subhanallah walhamdulillah wala ilaha, 4 kali udah tidak makruh kita duduk kalau sudah itu kita baca, karena memang kita tidak punya kesempatan untuk melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Jelas niki? Nah, itu kemudian ya, nah kemudian di sini disebutkan wahya rakaatan qabla al-julus kulli dakhilin mutahirin muridil julusi fi lam yastaghil biha anil jama'ati wa lam yakhaffa taratibatin. Nah, kesunatan melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid itu kita lakukan ya ketika kita tidak sibuk. Tidak sibuk istilahnya, lagi tidak sibuk ini istilahnya, karena sholat jamaah segera akan dimulai. Artinya jangan kita sholat tahiyatul masjid pas mau qomat gitu loh. Dan itu hukumnya makruh kalau yang itu. Mau qomat tahiyatul masjid berarti kita akan ketinggalan takbiratul ihram sama imam kan, gitu artinya. Dan itu hukumnya makruh kalau itu kita lakukan, kalau itu yang terjadi. Pas datang ke naik sudah orang mau qamat, lagi titit lagi setengah menit misalnya, udah tidak usah kita lakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Berarti dengan demikian maka kita tidak lagi melaksanakannya secara sendiri, dalam artian kita mau sholat sunat tahiyatul masjid padahal ini mau qamat. Jelas niki? Udah tidak usah kita lakukan. Nah, walam yakhaffa taratibatin. Kemudian juga ketika ya kita lakukan sholat tahiyatul masjid itu
nanti kita khawatir misalnya sholat sunat rawatib itu kita untuk sholat itu tidak bisa kita lakukan atau tidak selesai kita lakukan karena orang mau kamat. Ngerti maksud tiang? Tiang ulang. Gini, sudah orang selesai azan, kan ini kita datang. Nah, di sini apakah kita akan sholat sunat tahiyatul masjid itu menjadi pertanyaan. Apakah kita akan sholat sunat tahiyatul masjid? Orang sudah azan, selesai azan. Ini tergantung. Kalau memang kita sholat sunat tahiyatul masjid itu kita lakukan, tidak akan masalah dengan sholat sunat rawatib kita yang qabliyahnya, maksudnya tidak masalah sholat rawatib kita. Masalahnya adalah kalau umpamanya sholat rawatib kita tidak selesai manakala ada qamat sampai kita tidak dapat takbiratul ihram sama imam, yaitu jangan sholat tahiyatul masjid gitu. Jelas nih? Jangan sholat sunat tahiyatul masjid kalau umpamanya ketika sholat tahiyatul masjid kita akan sambung dengan sholat sunat rawatib kita, ya. Tetapi sholat sunat rawatib itu tidak akan selesai sebelum orang mau qamat. Kalau itu tidak apa-apa. Tetapi kalau umpamanya karena waktunya singkat, mau qamat berapa menit, sementara kita mau melaksanakan sholat sunat rawatib zuhur misalnya ambil yang 4 rakaat, jangan-jangan nanti tidak cukup waktu untuk menyelesaikan sholat sunat rawatib itu. Maka dalam hal ini kalau tidak cukup waktu untuk itu, mau qamat tidak usah sholat sunat tahiyatul masjid, langsung aja sholat sunat rawatib. Karena itu lebih utama ya. Jelas ini dulu. Baik, jadi walam yakhaffa taratibatin. Dan kemudian juga wala tusannu lil khatib idza kharaja lil khutbati wala liman dakhala akhna khutbati bi haitsu la fa'ala tahiyati fa anna awwalul jumlah ma'al imam. Fatahu awwalul jum'ati ma'al imam. Nah, kemudian kan khatib itu sebetulnya di dalam syariat itu seharusnya dia keluar manakala dia hendak berkhutbah. Jadi kan ada ruangan sampingnya masjid itu, kan ada ruangan di mana khatib itu ada di sana sebelumnya kan, ya di sana. Atau dia baru datang, misalnya pas baru datang dia langsung mau menjadi khatib, mau pas waktunya untuk berkhutbah kan, ini khatib, ini kasus khatib. Dan macam khatib yang begini pas dia datang mau khutbah, jangan melakukan sholat sunatul masjid gitu loh. Karena sudah waktu untuk berkhutbah khatib ini. Jangan melakukannya. Dalam artian kalau dia lakukan apa? Sampai dengan tertunda waktu khutbahnya, memulai khutbahnya. Jangan dilakukan oleh seorang khatib ini. Kalau dilakukan kalau dia maksa untuk melakukan, makruh hukumnya. Ya. Dan yang berikutnya adalah kalau kita datang terlambat misalnya, ya, untuk ke masjid pas Jumat ini orang sudah mau qamat. Jadi ketika itu biasu la fa'alat fa'innahu afatahu awwalul jumati mal iman walau ahrama. Nah, kalau umpamanya datang kita terlambat, datang pas mau qamat, itu juga jangan kita sholat tahiyatul masjid. Mau qamat ini, pas mau qamat, sehingga kalau qamat nanti kan kita sholat masjid sampai dengan kita tidak mendapatkan misalnya takbiratul ihram sama imam. Jangan. Jelas niki? Jangan kita lakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, selanjutnya di sini dikatakan bahwa wa tahsulu bi fardhin wa naflin akhara sawaun nuyat ma'adzalika awla na'am in nafaha fatafabluha wa in saqata talabu. Nah, ini
Ini penting. Ini yang kita katakan penting yang kaitannya dengan masjid ini. Begini. Dalam kasus-kasus tadi kan kita berarti sama sekali tidak melaksanakan tahiyatul masjid kan? Karena apa? Karena karena ini apa? Karena ini kita takut akan sudah orang muqamat tidak bisa kita sholat masjid karena kita tidak dapat bertakbiratul ihram sama imam kan? Berarti tidak kita lakukan itu kan? Atau ketika kita khawatir karena waktu sangat singkat tidak dapat kita melakukan sholat masjid karena sholat rawatib qabliyah kita tidak akan selesai ketika orang mau qamat kan itu. Berarti tidak sama sekali itu kita lakukan sholat masjid. Lalu berarti kan persoalannya adalah berarti kan kita tidak sama sekali sholat masjid kalau begitu artinya kan posisinya, kondisinya. Itu kan tidak ada solusinya, ada solusinya. Ada solusinya. Apa solusinya? Kita memang tidak dapat sholat sunat tahiyatul masjid karena seperti tadi, apalagi orang sedang sholat fardu berjamaah gini, tidak perlu kita sholat sunat tahiyatul masjid lagi kan? Karena memang orang sedang sholat fardu kan berjamaah, kan tidak ada kesempatan itu lagi untuk itu kan, untuk melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Orang sedang berjamaah, tidak perlu kita sholat sunat masjid kan gitu. Lalu kan kita langsung masuk ke sholat fardunya. Jelas niki? Nah, dalam kondisi seperti itu ya kita tetap akan mendapatkan pahala sunat sholat tahiyatul masjid dengan catatan itu sholat yang kita lakukan itu kita niatkan juga untuk sholat tahiyatul masjid ya, belum jelas. Begini. Kalau umpamanya kita naik ke masjid, orang sudah qamat atau sedang qamat, sudah tidak lagi kan kita mendapat kerja dalam melakukan sholat atau tahiyatul masjid, tidak lagi kan. Nah, dalam hal ini supaya kita mendapatkan pahala sunat tahiyatul masjid itu adalah kita niatkan kita niatkan adalah sholat yang kita lakukan ini kita niatkan juga sebagai sholat tahiyatul masjid. Ngerti maksudnya? Sholat yang kita lakukan itu kita niatkan sebagai sholat tahiyatul masjid. Apa kita bilang begini maksudnya? Bukan apa istilahnya? Kita niatkan juga sholat itu adalah sebagai sholat sunatul masjid. Tapi bukan niat itu kita niatkan dalam hati kita pas takbiratul ihram, bukan itu maksudnya. Kita hajatkanlah kita maksudkan kita hajatkan juga sholat itu adalah sekaligus sebagai sholat sunat tahiyatul masjid kita. Dapat pahala kalau gitu kita sholat masjid gitu. Ndak hilang pahala sholat masjid kita. Kalau kita niat bagaimana? Bukan niat tidak. Kalau kita tidak hajatkan juga tidak dapat pahala sunat masjid. Ini maksudnya. Ini yang tidak banyak orang yang paham yang ini. Ya. Nah, jadi tetap kita akan mendapatkan pahala sholat sunat tahiyatul masjid kalau kita hajatkan juga. Dengan kita mengerjakan sholat yang Enggak diniatkan, tidak dilapaskan mahdi yang sampai itu dihajatkan atau diniatkan namanya. Sering kita bayangkan saya niatkan untuk kan gitu loh. Itu maksudnya niatkan di sini. Saya niatkan ini sekaligus sebagai salat sunat tahiyatul masjid saya. Jadi sebelum itu, nah kalau itu yang tidak kita lakukan tidak dapat salat pahala salat sunat tahiyatul masjid. Misalnya pas dari tiang lapasnya untuk masjid, musola, surau, handal dan tempat terbuka lainnya apa sama? Tidak ada bedanya. Sholat sunat tahiyatul masjid walaupun itu bukan masjid kan? Iya tetap sholat sunat tahiyatul masjid tetap kita sama semuanya. Mau langgar kayak mau tempat yang umum tadi itu tetap. Tapi ini kan masalahnya kita orang sedang sudah qamat, mau tidak dapat kesempatan untuk melakukan sholat sunat tahiyatul masjid kan tidak sempat. Nah disinilah maksud yang
bahwa itu solat yang hendak kita lakukan termasuk solat fardu yang kita lakukan itu juga kita hajatkan, ya bukan kita niat apa hajat namanya. Ya, kita niatkan, kita hajatkan juga untuk sholat sunat tahiyatul masjid. Dapat kalau gitu para masjid. Supaya mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid gitu. Kalau rawatibnya nggak usah dihajatkan juga. Sama dengan perdana misalnya tadi. Nah, nanti tadi kan sama dengan itu, sama dengan yang tadi itu. Misalnya orang sudah azan kan? Orang sudah azan ini, naiklah kita. Saya khawatir kalau umpamanya melaksanakan sunat masjid, maka ini sholat sunat rawatib kita atau yang qabliyah kita, jangan-jangan karena waktunya singkat, jangan-jangan orang kamat nanti tidak selesai gitu loh. Nah di sini pun sama, maksudnya adalah kita hajatkan untuk apa? Iya, yang di qabliyah itu untuk melaksanakan sebagai sholat sunat masjid juga ada juganya gitu. Niat kita tidak berubah apa-apa, tidak ada. Jangan niat kita juga usolli fardal maghribi dan sholat masjid tidak boleh, kalau tidak boleh begitu maksudnya. Iya, dihajatkan, istilah saya mungkin dihajatkan. Istilah di kitab diniatkan itu maksudnya. Jadi bukan di Allah Akbar kita berniat begitu, tidak begitu. Tetap kita sholat seperti sholat itu, untuk sholat itu niat kita tidak ada masalah, tidak ada apa-apanya, tidak ada perubahan apa-apa. Tetapi itu juga kita hajatkan. Jadi sebelum masuk takbiratul ihram sih, saya hajatkan ini adalah untuk sholat sunat tahiyatul masjid begitu, supaya dapat pahala kita. Yang selama ini mungkin itu keluputan itu. Sehingga ya tidak dapat pahala sholat sunat masjidnya karena kan kita tidak terlebih untuk sholat sunat subuh atau sholat sunat sunat fajar yang sholat 2 rakaat fajar, karena ada ulama mengatakan bahwa itu ya tidak dibolehkan atau makruh hukumnya sholat sunat selain sholat sunat 2 rakaat fajar kalau sudah azan, makruh hukumnya. Jangan kita lakukan sholat sunat yang lain selain sholat sunat subuh atau sholat 2 rakaat fajar ketika ini sudah azan. Apalagi mau sholat sunat tahiyatul masjid sudah tidak lagi. Nah disinilah yang katakan, karena itu makruh melakukan sholat sunat yang lain, kita lakukan seperti tadi. Atau kalau kita mau sholat sunat masjid, kita lakukan nanti sebelum azan kita datang. Ya kayak Pak Haji Abdul Rahman, jelas dia dapat sholat sunat masjid, dinaikkan belum azan dia akan datang senantiasa. Jauh sebelum azan dah datang. Nah di sana sholat masjidnya gitu. Nah apalagi seperti itu gitu. Jelas nih, ada pertanyaan? Sila. Nggih. Oh, nggih. 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 Kan kita wudhu. Kan tadi dijelaskan kita sholat tahiyatul masjid kan sebelum kita wudhu. Nggih. Mana yang dilakukan sholat wudhu? Oke, bagus sekali. Nggih. Bagus sekali pertanyaan Pelonggo. Baik, yang pertama dulu niat dulu, lafaz niat untuk sholat sunat tahiyatul masjid. Ini berarti kembali ke bahasa ini, ke bahasa dalam artian yang ilmu nahunya harus dijelaskan ini kaitan dengan itu. Jadi yang pas sesuai menurut kaidah bahasa Arab atau ilmu nahu adalah usolli sunnata tahiyatil masjidi. Usolli sunnata itu namanya menjadi maf'ul bih dari usolli. Dalam ilmu nahu namanya maf'ul bih usolli sunnata harus mansub dia. Usolli sunnata tahiyati jadi mudhafun ilaih. Sunnata mudhaf, tahiyati mudhafun ilaih. Wajib dia kasrah atau wajib dia khafat. Kan ini menurut kaidah ilmu nahu atau ilmu bahasa Arab. Usolli sunnata tahiyatil masjidi, tahiyati mudhaf, al masjidi mudhafun ilaih lagi. Nah itu kaidahnya. Jadi
Yang benar adalah usalli sunnata tahiyatil masjidi. Rakaat ini lillah. Jangan sunnata, bukan sunnatu, bukan. Usalli sunnata, lah itu lafaznya kan? Itu lafaz itu. Lafaz itu kan sunat untuk kita lafazkan menurut Imam Syafi'i. Tapi niat itu kan ada di hati. Jadi lafaznya usalli sunnata tahiyatil masjidi. Okay. Usalli sunnatal zuhri. Usalli sunnatal zuhri atau ba'diyatan boleh. Kadang-kadang qabliyatan, lalu qabliyahnya kalau memang harus ada qabliyahnya kalau salat rawatib yang ada, salat yang ada qabliyah dan ba'diyahnya. Wajib itu diniatkan ya. Nah, jadi usalli sunnata tahiyatil masjidi, kalau mau tambah rakaat ini lillahi ta'ala. Kalau mau lafaznya yang lebih lengkap. Jelas niki? Okay. Yang kedua, tadi kan kita sholat wudu. Sholat apa? Ada wudu, naik lagi ya, naik. Kemudian kita tidak boleh duduk kan? Kalau untuk sholat tidak masalah duduk. Satu. Jadi kalau setelah sholat sunat wudu, misalnya mau tahiyatul masjid tidak masalah, karena duduknya kita bukan duduk yang bukan sholat kan? Boleh. Kan duduk kita tasyahud ke apa kan duduk kita. Baru setelah selesai sholat wudu kita melakukan itu kan, melakukan sholat sunat tahiyatul masjid, tidak apa-apa. Tapi karena kan biasanya kan waktu sangat singkat itu pada kondisi seperti itu, sehingga itu pun kalau umpamanya ada kesempatan untuk sholat tahiyatul masjid ya, maka seperti tadi kita sholat tahiyatul masjid, kita niatkan juga untuk sekaligus sholat sunat wudu gitu loh. Sekaligus itu sama dengan yang tadi itu. Iya, berarti 3. Kalau umpamanya tidak seperti tadi, wudu tidak dapat sholat sunat wudu, tidak dapat sholat masjid itu ya, tetapi kita sholat fardu karena orang sudah qamat ini, kita niatkan ketiga-tiganya dong. Ya, bukan kita niatkan apa istilahnya, kita hajatkan itu. Kita hajatkan sunat wudu sekaligus, sholat sunat wudu sekaligus sholat tahiyatul masjid gitu. Buat dapat pahala kita sholat sunat wudu, sholat sunat tahiyatul masjid sekalian. Gitu. Enggak pakai lapas. Itu maksud yang kita hajatkan, bukan kita niat yang pada Allah, bukan itu yang maksudnya. Apa istilahnya? Apa istilahnya kita? Iya, kita hajatkan, maksud yang kita hajatkan sholat wudu, sholat tahiyatul masjid itu ketika kita melakukan sholat yang lain, gitu loh. Dapat kita pahala itu. Jadi bukan sholatnya dihadirkan dalam niat kita waktu aku sholat ini enggak, bukan begitu maksudnya. Misalnya ini kita udah kamat ini kan, udah kamat. Nah sekarang terus kita datang pas orang sudah selesai kamat kan, atau orang sedang mau sedang kamat, tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan sholat itu kan, sholat wudu, sholat tahiyatul masjid, tidak ada kesempatan lagi kan. Nah, kita akan masuk ke sholat fardunya kan, okay? Fardunya kita masuk sini kan. Tetapi kita akan mendapatkan pahala sholat sunat wudu, sholat sunat tahiyatul masjid sekaligus ketika kita hajatkan juga ini pada waktu sholat fardu itu adalah sebagai sholat sunat wudu dan sekaligus sholat sunat tahiyatul masjid, dapat pahala itu. Itu maksudnya. Tapi bukan aku sholat sunat fardu aku sholat fardu isya dan aku sholat sunat, tidak bisa begitu aja, tidak boleh. Dan sekarang aku sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, tidak bukan begitu maksudnya. Kalau bisa sasar mungkin dianatin. Yang ya dihajatkan, mungkin dihajatkan kita maksudkan juga itu loh. Bukan maksud di niat kita gitu maksudnya. Iya jelas kita bukan dalam apa istilahnya, hajat kita lah, kita hajatin gitu loh, kita hajatkan untuk itu juga dapat. Kalau tidak begitu ya lolos semua itu, lolos kita lolos artinya dapat pahala. Ini adalah trik untuk mendapatkan pahala sholat sunat masjid ketika kita tidak lakukan itu, karena tadi ada persoalan tadi itu. Jelas niki? Ada pertanyaan masih kait? Nggih, silakan.
Mana yang lebih utama? Oh, sholat sunat masjid kalau begitu kasusnya. Sholat sunat masjid. Ya, sholat sunat masjid kalau begitu kasusnya. Iya, pengajian bukan sholat. Ini yang tadi itu sholat. Yang dimaksudkan tadi orang mulai sholat gitu, sholat berjam sholat fardu. Atau tidak mau sholat fardu, tetapi ini kalau kita kerjakan itu sholat masjid, itu kesempatan untuk melakukan sholat sunat rawatib qabliyah itu menjadi terganggu gitu loh. Karena mau qomat nanti kan di ujung akan terganggu dia. Jangan sampai itu terganggu gitu. Nggak usah kita sholat sunat masjid kalau itu yang terjadi. Tapi kalau mau pengajian, mau ngajar, mau apa aja di masjid, tidak ada masalah kita sholat sunat masjid gitu. Itu yang utama. Nggih. Nggih. Mana lebih baik pas sudah mulai khotib Nggih. kita baru datang. Nggih, betul. Apakah kita tetap sholat sunnah atau langsung duduk? Nah, bagus. Begini. Ini karena ada perbedaan mazhab, ya. Kalau mazhab Syafi'i kan ada yang namanya sholat sunat qabliyah Jumat, ada itu. Ini dulu. Kalau mazhab yang lain tidak ada itu sholat sunat untuk Jumat, tidak ada. Nah, ini dia. Makanya seringkali ada orang yang tidak melakukan sholat sunat pas khatib itu. Ya. Itu tetap kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunat, tetapi untuk mazhab Syafi'i yang kita maksudkan ya, adalah karena adanya sholat sunat qabliyah Jumat, maka tentu itu kita lakukan. Itu bagus untuk kita lakukan, dianjurkan untuk dilakukan. Tetapi kan sekaligus seperti tadi, sholat masjidnya kan tidak dapat kita. Karena itu maka kita gabung kayak tadi itu. Sholat sunat qabliyah Jumat yang kita hajatkan juga untuk sholat sunat tahiyatul itu. Ya, tetap kita melakukan sholat sunat. Batasannya itu karena khotib sudah naik itu. Sampai dengan orang kamat. Maksudnya tadi itu kan, kalau sudah orang mau kamat sampai dengan terganggu nanti kita untuk melakukan takbiratul ihram sama imam, jangan melakukan itu. Nah, ketika itu yang terjadi misalnya untuk Jumat, kasus Jumat misalnya, kita saling hajatkan tahiyatul masjid itu adalah dengan sholat Jumat yang kita lakukan. Masuk udah dia kan. Bagaimana dengan sholat qabliyahnya? Jangan kita lakukan itu. Jangan kita masukkan niat qabliyah itu, nanti kita kerjakan qabliyah itu nanti setelah sholat Jumat kita lakukan. Berkaitan dengan khutbahnya itu bukan untuk mendengarkan khutbah itu. Iya, khutbah itu kan yang wajib kita dengarkan di rukun khutbah itu. Bukan semua khutbah itu yang wajib kita dengar. Yang rukunnya yang terutama yang wajib kita dengar. Isra. Apa rukunnya yang 5 itu? Sana yang wajib untuk kita dengar. Kalau yang lainnya tidak wajib. Artinya tidak tetap menjadi sah khutbah Jumat itu ketika kita cukup mendengarkan rukunnya doang. Itu loh, rukunnya. Kalau khutbahnya di luar rukun itu tidak masalah kalaupun misalnya kita tidak dengar gitu. Itulah makanya pada mazhab Syafi'i ketika khutbah itu kalau kurang orang yang mendengarkan rukun khutbah dari 40 itu, maka khutbah menjadi tidak sah kan itu. Kurang dari 40 orang yang mendengarkan itu. Rukunnya itu. Ya, maka kan tidak sah khutbah itu. Sekaligus Jumat juga tidak sah. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Karena itu maka yang mana yang masuk sekarang, yang masuk 40 misalnya kan, apakah orang yang masih di jalan sedang datang atau orang di dekat-dekat samping masjid itu? Bagaimana kalau yang dia mau Jumat tapi dia masih di rumah, dia nunggu khutbah, orang baca khutbah misalnya, itu masuk itu. Tidak harus yang hadir, misalnya yang hadir cuma 20 misalnya kan, pada waktu khutbah dan rukunnya itu dibacain gitu kan. Yang dengar itu adalah 20. Tapi kan masih kurang 20 supaya sah.
Nah, yang 20 ini ternyata ada duduk di mana, gitu, masih di rumah atau masih sedang di jalan. Ketika itu mendengarkan itu masuk itu yang 40, masuk 40 gitu hitungannya. Jelas niki? Ya, bukan hanya yang hadir itu. Ya. Dan itu adalah rukun yang harus wajib menjadi didengar oleh kita. Itu yang menyebabkan khutbah itu menjadi sah. Jelas niki? Nggih, ada pertanyaan lagi? Jelas? Nggih. Nah, niki. Nggih. Masalah tempat. Misalnya masjid yang jamaahnya sampai dua, terus kita kebagian di luar, di halaman atau bahkan di jalan. Masuk. Tetap masuk kalau masjid. Nah, orang tidak dapat kita yang tetap sholat di masjid. Ya, tetap. Sama dengan di Mekah. Coba ayo. Di Mekah kan masjidnya kan tidak mencukupi itu berapa berlubar sampai di halaman-halaman itu. Tetap itu disunatkan. Tapi ada nanti akan kita bicarakan itu. Kapan orang yang masjid di Mekah itu dia disunatkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid? Ada. Tidak otomatis kalau yang di sana itu. Ada ilmunya kalau yang itu. Ada bedanya dengan yang kita punya di sini. Nanti pada kesempatan berikutnya kita akan bahas. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.